Saudara, setelah Jumat lalu bertemu PDIP, hari ini jajaran Partai Amanat Nasional PAN bersilaturahmi dengan pengurus Partai Gerindra. Hari ini membahas kerjasama Pilpres 2024. Salah satunya adalah mengajukan nama Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Kedatangan rombongan Partai Gerindra di kantor DPP PAN Jakarta Selatan dipimpin Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Disambut langsung Sekjen PAN Edi Suparno, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, dan jajaran. PAN saudara membenarkan pertemuan kali ini adalah bagian dari rangkaian komunikasi yang semakin intensif jelang pemilu, termasuk mengusulkan nama Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bacawa pres Prabowo. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis elektabilitas tokoh dalam bursa calon wakil presiden terbarunya. Dari hasil survei yang dilakukan tanggal 26 hingga 30 Mei dengan melibatkan 1.200 lebih responden, hasilnya Menteri BUMN Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD mengalami tren kenaikan. Sementara Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut untuk nama Sandiaga Uno dan AHY justru mengalami tren penurunan. Dari hasil survei Indikator Politik Indonesia menempatkan 3 nama bacawa pres yang punya elektabilitas teratas. Ini ada nama Menteri BUMN Erick Thohir yang memperoleh 15,5%, kemudian ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan ada nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan 13,4%. Dan setelah Jumat kemarin, PAN bertemu dengan PDIP menawarkan nama Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar. Hari ini giliran Partai Gerindra yang bertemu dengan PAN membahas peluang kerjasama politik di pemilu 2024. Pertanyaannya, benarkah ini nama Erick Thohir kembali disodorkan kepada Partai Gerindra sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo? Dan kita akan bahas sore hari ini bersama dengan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dari fraksi PAN DPR RI. Kemudian ada Wihadi Wianto, jubir tim pemenangan Prabowo Subianto, dan juga Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sore Bapak-Bapak. Sore. Oke. Waalaikumsalam Mas Eko, saya langsung ke Mas Eko nih. Mas Eko, jadi hari ini PAN bertemu dengan Gerindra. Jadi menu utama yang ditawarkan PAN adalah nama Erick Thohir sebagai bacawa presnya Prabowo Subianto, betul? Nah, jadi gini, bahwa partai politik, dalam hal ini Partai Amanat Nasional, udah punya kedekatan panjang dengan yang namanya Pak Erick Thohir gitu ya. Ya mungkin berangkat ketum juga kenal dengan kakaknya Pak Erick, yaitu Pak Boy, sama-sama dari Lampung, lalu terjalin erat sampai kemari, dan sampai terakhir ini pun ikut kegiatan Partai PAN. Pak Erick selalu ikut acara-acara besar, termasuk hal-hal yang kecil aja, sepele di Jakarta, ikut senam dan sebagainya. Dan kalau dilihat Pak Erick selalu sekarang udah pakai gunain baju biru terus loh sekarang. Jadi benar ya tawarnya adalah Pak Erick sebagai bacawa presnya Gerindra kalau misalnya PAN mau merapat ke Gerindra? Ya, jadi bahwa yang dari kemarin aja paralel juga dari PDI Perjuangan bahkan sampai ke tadi Gerindra, ya kita jadikan bahwa Pak Erick Thohir itu menu utama untuk mendampingi calon presiden baik dari PDI Perjuangan maupun dari Gerindra. Oke, hasilnya apa Pak Wihadi? Diterimakan nama Erick Thohir sebagai bacawa pres pendamping Pak Prabowo? Ya, saya kira ini tadi kan pertemuan lanjutan. Jadi apa yang diajukan oleh PAN sebagai cawapresnya Pak Prabowo itu adalah Erick Thohir. Ya, kita menghargai apa yang diajukan oleh PAN, tetapi bagaimanapun juga kita juga berkoalisi dengan PKB, dan tentunya kita semua juga mesti harus bicara dengan PKB, karena bagaimanapun juga kita dengan PKB sudah mempunyai kesepakatan sebagai koalisi, dan dalam hal ini kita sama-sama juga menentukan siapa daripada cawapresnya. Jadi saya kira. Tapi masuk kriteria nggak Pak Wihadi nama Pak Erick Thohir ini? Ya, kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan saat ini dengan survei-survei,
tentunya kriteria itu banyak yang masuk kriteria banyak sekali. Ada Gus Mohaimin juga, kemudian Erick Thohir. Semuanya ini kan putra-putra bangsa yang memang layak untuk sebagai cawapres. Tapi kan ini semuanya tidak bisa kita langsung menentukan hal yang demikian penting ini. Jadi semuanya kita bicarakan dengan koalisi kita, dan nanti bagaimanapun juga komunikasi sudah terjalin, dan saya kira dengan komunikasi terjalin ini tidak selesai begitu saja, tapi kita selalu intens. Berarti artinya masih ada komunikasi lanjutan ya Pak Wihadi. Kalau gitu sekarang saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, sebenarnya apa sih yang lagi disasar sama PAN nyodorin nama bacawa presnya Pak Erik, padahal kan ada nama ketumnya Pak Zul? Pertama begini ya, bagaimanapun PAN adalah partai yang mungkin menurut saya ya mengedepankan asas meritokrasi dalam proses regenerasi kepemimpinan nasional. Jadi meskipun PAN memiliki ketua umum, tetapi PAN sangat membuka diri bagi munculnya tokoh-tokoh non partisan untuk dinaikkan kelasnya, baik sebagai capres atau cawapres. Nah, karena PAN perolehan suaranya kurang lebih 7%, maka PAN menawarkan cawapres dalam hal ini adalah Erick Thohir. Nah, kebetulan Erick kan bukan orang partai satu sisi, tapi di sisi lain Erick juga punya keunggulan teknokratik untuk ditawarkan PAN sebagai cawapres baik kepada Pak Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Keunggulan teknokratik tentu sebagai menteri, ya. Kita tahu di antara menteri terbaik menurut publik selain Pak Prabowo ya Erick Thohir dan Sri Mulyani, ya. Selain jabatannya bertambah sebagai ketua umum PSSI. Kebetulan posisi terakhir ini yang mengatrol elektabilitas Erick Thohir ya sebagai cawapres naik cukup signifikan, kurang lebih 3-4%. Dan menurut saya ini yang kemudian menjadi dasar buat PAN untuk lebih percaya diri menawarkan Erick Thohir ya sebagai cawapres baik buat PDI Perjuangan atau Gerindra. Tapi lagi-lagi menurut saya ini menarik ya, PAN tidak menawarkan ketua umumnya, tetapi sosok yang dianggap punya keunggulan teknokratik yang kebetulan punya hubungan baik dengan Pak Zulkifli Hasan secara personal. Nah, oleh karena itu saya juga mau nanya nih, Mas Eko, kenapa sih PAN ini harus ke PDIP, sekarang ke Gerindra, nawarin bacawa presnya Pak Erik? Apa kemarin ini ditolak secara langsung di mentah-mentah? Tidak mau PDIP bacawa presnya adalah Pak Erik? Kan gini, berpolitik itu cair, itu satu. Yang kedua, saya melihatnya bahwa kemarin oleh PDI Perjuangan kita diundang gitu ya, bukan diundang silaturahmi lalu prosesnya adalah bekerja sama. Nah, dalam bekerja sama itu kan ada proses-proses, baru pertemuan pertama, mungkin ada pertemuan kedua dan ketiga. Nah, ini yang menariknya lagi berkaitan dengan Pak Jul, kenapa tidak menjadi bagian dari cawapres dan sebagainya. Justru sekarang ini lebih menarik lagi. Pengurus-pengurus dari daerah tingkat wilayah, DPW, DPC, ranting dan sebagainya sangat setuju bila Pak Zulkifli Hasan disandingkan dengan Pak Erlangga, gitu ya. Karena ada giroh di sana. Ada giroh. Kenapa? Iya, poros baru dong itu kalau misalnya ada. Ya, nggak apa-apa juga kan ini orang-orang hebat. Tadi bilang Mas. Jadi masih galau ya PAN ya? Apa gimana Mas Eko? Ya saya bilang tadi bahwa kita masih pendaftaran masih 7 bulan lagi, kampanye masih 8 bulan. Jadi artinya sudden death banget masih bisa kita lakukan, hari-hari terakhir masih bisa kita lakukan pendaftaran. Jadi ya sekarang berkomunikasi dulu sesuai dengan visi dan misinya sesama partai apa yang mau dilakukan untuk membangun bangsa ini. Kalau buat saya seperti itu. Jadi artinya ya kita punya dua jagoan, Pak Erick Thohir dan juga Pak Hasan gitu loh. Oke, tapi kemudian kalau bagi Gerindra, Pak Wihadi sebenarnya merasa dinomor dua kan nggak sih setelah kemarin PAN justru duluan menawarkan nama Pak Erik di PDIP bukannya Gerindra? Saya kira tidak ada yang merasa dinomor dua kan, karena kan pertemuan Gerindra dengan PAN ini kan bukan pertemuan yang baru, tapi kan ini kan pertemuan hari ini adalah pertemuan balasan daripada Gerindra ke PAN yang sebelumnya
Ketua Umum PAN juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo pada saat itu. Jadi ini justru pertemuan kedua kali, pertemuan lanjutan. Jadi saya kira pertemuan lanjutan tentunya ini adalah pembicaraan-pembicaraan yang sudah mengarah kepada pembicaraan yang teknis. Jadi saya kira tidak ada satu hal yang menduakan atau apa, tapi ini kan masih jauh seperti katakan tadi Mas Eko kan, masih jauh dan masih perlu penjajakan, dan ini masih berkembang terus, masih cair. Jadi saya kira kita tidak bisa langsung juga memutuskan ini dengan secepatnya dan segala macam, tapi kita masih melihat perkembangan berikutnya. Oke, Mas Burhan, ini kan PAN ini kan menawarkan nama Pak Erick Thohir begitu ya, non parpol, belum juga jadi bagian dari PAN. Sebenarnya kalau dilihatnya etis nggak sih nama Pak Erick ini dibawa-bawa kemana-mana oleh PAN nih untuk disandingkan, lumrah nggak? Begini, soal etis atau lumrah atau tidak kan tergantung perspektif dari masing-masing partai ya. Anies Baswedan sendiri juga bukan tokoh partai, tetapi digadang-gadang oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk posisi capres, bukan cawapres. Jadi poin saya adalah masing-masing partai itu punya kepentingan subjektif elektoral masing-masing, dan salah satunya ditunjang oleh faktor kotel effect. Karena pilpres dan pilegnya dilakukan secara serentak, semakin terasosiasi sebuah partai dengan figur tertentu, maka semakin terangkat elektabilitasnya. Apalagi jika figur yang bersangkutan punya elektabilitas yang memadai. Nah, Anies Baswedan sendiri meskipun bukan peringkat paling atas, tapi kan elektabilitasnya sebagai capres top 3. Nah, Erick Thohir terakhir data saya malah menunjukkan pemuncak klasemen sebagai cawapres, meskipun selisihnya dalam margin of error dengan Ridwan Kamil. Jadi pada titik itu mungkin ada kebutuhan buat PAN mengasosiasikan dengan Erick Thohir dan mendapatkan paling tidak kotel efek minimal sebagai cawapres jika Pak Wiyah bersedia untuk memilih Pak Erick Thohir. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah total untuk kenaikannya ini juga sudah dirasakan oleh PAN nih dengan membawa-bawa nama Pak Erick Thohir? Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya. Tetap Mas Eko, kalau gitu disodorinya nama Pak Erick Thohir ini untuk menguntungkan PAN juga ya, supaya bisa menaikkan elektoral? Enggak, yang saya bilang tadi, kita sebelum Pak Erick jadi menteri itu historisnya udah panjang gitu ya. Nah terus tiba-tiba beliau jadi menteri, terusnya kan banyak nih nama-nama lain, kenapa harus Pak Erick akhirnya? Iya, karena ya itu tadi sejarahnya panjang banget, kekeluargaan internal dengan Pak Zulkifli Hasan juga dekat, keluarga juga dekat dan sebagainya, dan Pak Erick tidak berubah jadi menteri, sebelum jadi menteri masih berdiskusi, masih berkomunikasi dengan kita. Jadi artinya itu satu. Dan kedua juga kita tidak menafikan ya kemajuan Pak Erick secara pribadi maupun dengan kementeriannya. BUMN menguntungkan puluhan triliun. Tapi Pak Eriknya nyaman ya disodorkan namanya dari PAN begitu ke PDIP dan juga Gerindra, Mas Eko? Sekarang gini, Pak Erick itu kalau nggak nyaman nggak mungkin dia mau ikut ke sana kemari, ikut bergerak bersama kita, senam di kampung-kampung beliau ikut loh di DKI Jakarta, 5 wilayah, cuma belum Kepulauan Seribu aja, pelosok-pelosok udah dia ikutin gitu ya. Itu satu. Kedua, artinya kita pun juga beliau mau membuat sesuatu yang terbaik buat Indonesia, contoh misalnya PSSI yang disebutkan Mas Burhan tadi. Jadi buat saya jadi jadi artinya satu kesatuan utuh lah, saling melengkapi satu sama lain gitu. Oke, kalau gitu Pak Wihadi, ini kan kalau misalnya Gerindra dan PKB saat ini bersama, nah sebelumnya juga sudah 2 kali di Pilpres sebelumnya, PAN dan juga Gerindra bersama. Kalau gitu nanti di 2024 ini gimana ceritanya baca cawapresnya? Dari PAN atau PKB? Ya tentunya kan ini masih masih cair dan komunikasi masih berjalan. Dan kita juga masih apa yang sudah diajukan oleh PAN, kemudian kita juga hasil daripada pembicaraan itu kita akan sampaikan kepada PKB, karena bagaimanapun juga kita mempunyai hubungan komunikasi yang cukup baik hingga saat ini dengan PKB, dan PKB juga sering juga melakukan komunikasi dengan partai-partai. Tapi pertemuan dengan PAN siang hari ini diketahui juga oleh PKB? Oh iya. Dan nggak masalah Pak? Sebelum pertemuan dengan PAN pun kita juga sudah menginfokan kepada PKB, dan hasil
dengan PKB tentunya kita juga secara intent kita juga akan sampaikan kepada PKB. Jadi saya kira hal yang seperti ini, nah nanti ketemunya bagaimana itu kan masih ada pembicaraan lanjutan, ya kan, untuk pertemuan-pertemuan itu. Jadi saya kira ini bukan setelah PAN mengajukan terus kemudian ya enggak, tapi kan kita sudah sama-sama bahwa saat ini justru saat ini yang sudah komunikasi terjalin baik dengan PKB, dan kemudian PAN kalau PAN kemudian juga melakukan komunikasi dengan baik dengan Gerindra juga, dan saya kira kalau misalnya ada titik temu saya kira tidak ada masalah. Tapi sampai sekarang belum ada titik temunya. Kalau gitu Mas Burhan sebenarnya belum ada titik temu, tetapi kan ini baru disampaikan oleh PAN, dan ini kan kita juga mesti harus komunikasi. Masih proses dan perjalanan panjang ya untuk Oke. Kalau gitu Mas Burhan, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Baca presnya sudah ada, tapi parpolnya belum rapat, baca presnya juga belum ada. Apa sebenarnya yang lagi dicari? Memang banyak variabel yang harus dipertimbangkan secara matang oleh setiap partai dalam memutuskan capres dan cawapres. Untuk posisi partai yang memiliki tokoh atau elit yang punya kans sebagai capres dan elektabilitas memadai seperti Gerindra, mungkin lebih nyaman karena bagaimanapun mereka tidak terlalu dipusingkan dengan efek kotel efek ya. Karena bagaimanapun Pak Prabowo tentu punya dampak elektoral buat Gerindra. Mas Ganjar yang notabene adalah kader PD Perjuangan, kalau dicapreskan punya efek elektoral buat PDIP. Cuma masalah Gerindra atau koalisi yang lain itu kan lebih kompleks ketimbang PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan cukup untuk bisa mengusung Ganjar tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, pada titik ini kebutuhan PD Perjuangan untuk menentukan cawapres atas dasar usulan partai lain itu lebih sedikit, karena mereka bisa mencapreskan Mas Ganjar dengan cawapres siapapun tanpa harus berkoalisi dengan PAN misalnya. Ini untuk kasus PD Perjuangan. Tapi untuk Gerindra itu masih kurang presidensial threshold-nya, dan karenanya Gerindra dari pagi hari sudah menentukan mitra koalisi awalnya yaitu PKB. Cuma masalah PKB ini kan kompleks, ketua umumnya tidak punya elektabilitas yang memadai. Dengan segala hormat saya kepada Caimin meskipun sudah bekerja cukup all out. Jadi artinya bisa bertaruh juga nih antara PAN dan PKB menyodorkan baca-wapres pilihan Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya PAN dan PKB terjadi titik temu berkaitan dengan siapa cawapres yang layak untuk dijodohkan dengan Gerindra, mungkin bisa terjadi kesepakatan. Tetapi lagi-lagi kuncinya kan bukan hanya di Pak Prabowo untuk kasus koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tapi juga dengan Caimin, karena keputusan capres-cawapres diputuskan oleh kedua ketua umum ini. Oke, kalau gitu saya penegasan lagi nih Mas Eko. Kalau misalnya untuk Pak Eriknya sendiri, ini lebih nyamannya kemana sih? Kalau misalnya ditawarkan ke baca presnya ke Pak Prabowo atau pendampingnya Pak Ganjar? Jadi gini, Pak Erick Thohir itu juga akhirnya mau ikut memutuskan kita, enggak. Artinya Pak Erick Thohir tetap ada dinding pemisah ya. Dia tidak masuk ke dalam partai bahwa saya maunya dengan ini, kita mau dengan ini, kita enggak seperti itu. Semua penawaran itu ada dari Partai Amanat Nasional. Pak Erick Thohir kalau bahasa Jawanya monggo kerso, PAN saya mau dibawa. Jadi percaya aja ke PAN gitu ya Mas Eko ya, Pak Eriknya? Iya, artinya Pak Erick udah melekat nih sama PAN, udah ibaratnya kalau bahasa kasarnya gitu, gue udah kader lu deh, terserah lu deh, lu mau bawa kemana gue oke aja gitu, kayak gitu. Tapi beliau tetap tegak lurus dengan Pak Jokowi, kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau misalnya Pak Jokowi bilang jangan, ya mungkin Pak Erick Thohir mengatakan enggak deh gitu. Nah tapi PAN dalam ini kan perlu berkomunikasi dengan siapa aja, karena yaitu saya bilang tadi di awal masih cair, boleh dengan siapa aja. Tapi kalau saya kasih saran, kalau misalnya Pak Wihadi, saya sih berharap tetap juga PKB
Gerindra dan PAN tetap menjadi satu kesatuan Nah, utuh. itu sarannya diterima nggak Pak Wi? Diterima nggak sarannya Pak Wiyadi? Kepentingannya apa, maunya seperti apa, karena buat kami itu saling melengkapi satu sama lain. Monggo Pak Wihadi, diterima nggak sarannya? Akan ketemu nggak nih ketiga parpol ini untuk bersatu? Saya kira kalau pertemuan itu sih tidak ada suatu hal yang menjadi masalah bagi kita, dan itu ada suatu hal yang baik bagi kita semuanya, bahwa pertemuan kalau sudah ada kata sepakat itu digantikannya bertemu terus kemudian menentukan siapa dan siapa cawapresnya dan segala macam, itu saya kira lebih bagus. Tapi di sini bagaimanapun juga bahwa hingga saat ini kita itu masih dengan PKB, dan bagaimanapun juga kursi cawapres ini ada di Caimin, ya kan? Jadi dalam hal ini memang golden ticketnya ada di Caimin. Nah, tentunya kalau ini kita bicara hasil depan ini, tentunya pembicaraan-pembicaraan ini bukannya tidak mungkin bahwa pertemuan tiga ini akan terjadi, dan ini saya kira sangat dengan senang hati dan kita sangat gembira dengan bergabungnya PAN di koalisi kita. Ini menambah kekuatan bagi koalisi kita yang sudah dengan PKB ini. Saya kira ini sesuatu hal yang ya kita sangat terbuka gitu hal itu terjadi. Oke, kalau gitu Mas Burhan, sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dari tawaran bacawa presnya? Apakah Pak Prabowo, Pak Erik, atau justru PAN? Ya, dalam politik tidak ada yang sifatnya win-lose ya, atau zero sum, tetapi selalu dicari win-win. Semuanya merasa diuntungkan. Misalnya dalam konteks ini ya, kalau misalnya PAN, PKB bergabung dengan Gerindra, itu luar biasa, itu tambahan amunisi buat Gerindra dan Pak Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024. Karena bagaimanapun PKB basis pendukungnya adalah NU, Islam tradisionalis, PAN akar dan basis kekuatan utamanya adalah Islam modernis, Muhammadiyah. Kemudian Gerindra adalah nasionalis. Jadi dan selama ini kalau kita lihat memang gabungan atau kombinasi antara Islam tradisionalis, modernis, dan nasionalis itu yang menjadi pilar terbentuknya negara ini. Cuma kan masalahnya hubungan koalisi ini tuh Audrey, itu sangat ditentukan oleh take and give. Ya. Siapa dapat apa dan bagaimana caranya. Nah, pada titik ini, titik temu untuk mencari siapa cawapres di antara PAN dan PKB itu akan sangat menentukan apakah koalisi tiga partai ini bisa terjalin ataukah lain bisa berubah. Baik, termasuk juga menentukan nanti apakah nama Pak Prabowo ketika sudah disandingkan akan menang di Pilpres 2024 atau tidak. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Pak Wihadi, dan juga terima kasih Mas Eko, sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.